Minimal misalkan 3 repetisi dan dilakukan 12 kali gerakan seperti gitu ya. Jadi kita sesering mungkin kita melakukan gerakan mengulang-ulang, maka akan ada manfaat untuk tubuh kita. Misalkan dalam satu gerakan, contohnya hanya 2 kali itu masih kurang maksimal. Kalau bisa minimal tuh 16 kali. Semua gerakan tuh minimal 16 kali. Kalau 16 kali dihitung dari orang-orang instruktur senam, 7, 8, 1, 2 sampai 8, diulang lagi 2 sampai 8, jadi totalnya 16 kali. Dan 1, 2, 3 sampai 8 melakukan gerakan tersebut mengulang-ulang menjadi 16 kali, baru terasa benefitnya, manfaatnya. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Latihan fisik dengan BBTT, B2T2. Artinya baik, benar, terukur, dan teratur. Jadi kalau kita mau olahraga apa saja, bukan olahraga senam yang biasa di lapangan saja, semuanya harus mengacu kepada latihan fisik dengan BBTT. Baik, benar, terukur, dan teratur. Supaya apa? Supaya latihan kita berhasil. Ini adalah prinsip latihan pada saat kita berolahraga. Olahraga apa saja, termasuk senam, fitness, dan lain sebagainya. Jadi acuannya ini. Kalau di fitness, saya di Fitness First kebetulan ya, di Fitness First, di Mega Gym, Go Gym, itu pakainya fit. Ya, ada tulisannya fit. Kalau di sini BBTT, berbeda sedikit ya. Kalau fit itu frekuensi, intensitas, time, dan tipe. Kalau ini baik, benar, terukur, dan teratur. Isinya sama saja. Jadi kalau dengan fit, dengan BBTT sama ya. Baik. Kalau baik, berikut apa saja sih? Kenapa sih harus baik? Nah, latihan fisik dengan baik adalah latihan yang disesuaikan dengan kondisi fisik. Ingat ya, kata-katanya kondisi fisik. Kalau jalannya sudah misalkan ya, sudah usia, kondisi fisiknya seperti itu, nggak mungkin dong latihan. Nggak mungkin seperti itu. Jadi sesuaikan. Nah, kebetulan senam yang biasa dipakai oleh KMI itu bagus sekali. Ada senam pernapasannya, ada pemanasannya, ada peregangannya, ada senam refleksi dan lain sebagainya. Dan itu cocok walaupun kita sambil duduk. Misalkan saya tidak mampu untuk berdiri, senam refleksi semua sudah bisa dilakukan. Atau senam pernapasan, misalkan ke atas, sesuai, semuanya bisa dilakukan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bergerak. Tujuan olahraga apa? Tujuan olahraga secara umum adalah sehat. Itu tujuan olahraga. Tapi sebetulnya bahwa tujuan olahraga adalah mengembalikan kemampuan fisik, sistem organ tubuh bagian dalam dan organ tubuh bagian luar. Nah, yang tadi Pak Dokter kita sudah menyebutkan tentang organ-organ dalam semuanya itu ya, tentang ini, ginjal dan lain sebagainya. Itulah adalah fisik bagian organ dalam. Kita tidak pernah tahu bagaimana cara melatih organ-organ bagian dalam. Kita hanya tahu yang penting banyak minum, istirahatnya cukup, wajahnya happy, selesai. Tapi sebetulnya untuk melatih organ dalam itu yang paling bagus, the best 10, atau bukan the best 10 ya, yang nomor satunya yang terbaik dari the best 10 itu adalah breathing atau pernapasan. Karena pada saat kita melakukan pernapasan, kemudian buang, itu sudah mengembalikan kemampuan sistem organ-organ tubuh bagian dalam. Karena jantung, paru-paru, liver, limpa, ginjal, itu kan sistem. Ternyata untuk menetralisir tekanan darah rendah, menetralisir tekanan darah tinggi, ya itu hanya satu, pernapasan. Obatnya untuk melatih sistem itu pernapasan. Kemudian kedua ditambah lagi dengan gerakan-gerakannya, organ-organ tubuh bagian luar. Jadi kalau kita yang malamnya susah tidur, olahraga sudah, makan sudah, tapi tidurnya susah, cukup tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas.
yang panjang. Seperti itu ya. Tarik nafasnya bagaimana? Pada saat narik nafas, mau praktek sama-sama. Tapi lagi makan ya. Nanti prakteknya. Ya. Latihan fisik dengan baik adalah latihan yang disesuaikan dengan kondisi fisik yang tadi yang saya maksud. Kemudian dan kemampuannya serta dilakukan di lingkungan yang di lingkungan lingkungan yang sehat, aman, nyaman, tidak rawan cedera dalam menggunakan pakaian jas juga sepatu yang nyaman. Jadi kalau kita di latihan di tempat yang sempit, berarti kita nggak nyaman. Terus tempatnya yang luas, yang enak. Terus memakai sepatu, pakai kostum yang sesuai dengan kostum olahraga yang sporty. Kayak Mas Ferry kan datang tuh, pakainya sporty banget. Ya, kalau latihan kita nyaman di pinggir sini, senam itu berbahaya, jadi cari yang nyaman. Jadi artinya baik itu banyak macamnya. Untuk instruktur, ini kan kaitannya dengan instruktur juga ya. Untuk berolahraga yang baik harus menyusun kurva intensitas. Artinya diawali dengan pemanasan. Pemanasan itu banyak. Ada refleksi, ada pergerakan otot, ada macam-macam persediaan dan sebagainya. Diawali dengan pemanasan, kemudian naikkan heart rate, ya, senam inti, baru diturunkan lagi dengan senam pendinginan. Instruktur harus bisa menyusun itu. Itu untuk instruktur. Kalau olahraganya mau dikategorikan baik. Tetapi bagi para peserta juga harus mengikuti olahraganya itu dari awal. Jangan saya mah nanti nunggu senam disco aja, atau nunggu senam aerobiknya aja, atau nunggu senam kreasinya aja. Oh ini senam kreasi pincang-pincang nih, saya suka. Baru senam ikut goyang. Terus begitu senam pendinginan, jenisnya pernapasan dan lain sebagainya, duduk lagi. Itu namanya olahraganya kurang baik. Sepakat? Setuju? Baik, siapa di sini yang seperti itu, yang kalau senam datang senam kreasinya? Ada nggak? Oh nggak ada ya, luar biasa, tepuk tangan dulu. Nggak ada di sini, mah di sono. No, di lapangan. Di lapangan di setiap pagi, lapangan Seroja. Ya, jadi selain instruktur menyusun senam dari awal sampai akhir, yang menempuh kurva intensitas dengan baik, juga peserta senamnya harus mengikuti dari awal. Kenapa harus dari awal? Bu, kakak-kakak semua, jangan bu ya, kakak ya namanya ya, biar yang perasaan kurang sehat jadi sehat, yang perasaan sudah usianya lebih dari saya kelihatan muda lagi, jadi sebagai kakak aja ya. Kakak, semuanya kakak-kakak. Ya, kalau senam itu harus dari awal ikuti pemanasannya, refleksi. Kenapa harus ada pemanasan? Karena ini kan manusia itu kan bu banyak persendian ya. Ini ada pergelangan, ada siku, ada bahu, ada struktur tulang leher, servikal, tulang punggung, torasik, lumbar, dan seterusnya. Terus kemudian ada jari-jari. Jari-jari itu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Di jari-jarinya ada 4. Kalau kita tidak ikut senam refleksi dari awal, otomatis kondisi tubuhnya kurang siap. Begitu kita langsung gerak yang berat-berat seperti aerobik, akhirnya cedera. Kenapa? Karena cedera, karena pelumas-pelumas di persendiannya ini belum mengeluarkan cairan. Ya, begitu jalan meletup, lututnya meletup, itu cairannya belum keluar. Jadi ternyata dengan pemanasan itu kita tuh akan mengeluarkan cairan di sini-sininya. Kayak kita masuk lift ya, tiba-tiba kan ada dari atas tuh, kami pol-pol tuh. Nah itu seperti itu. Ada bunyi tips, nah itu pengaruh ruangan dan lain sebagainya. Jadi kita harus diawali dengan pemanasan, senam inti dan senam pendinginan. Setuju? Setuju. Apakah semua peserta yang ada di sini selama ini dari awal sampai akhir?
Jawabnya sedikit. Artinya sudah mempresentasikan. Ya. Dari awal sampai akhir ya Bu ya. Misalkan kita tidak bisa ngikutin gerakannya, ya sudah jalan aja di depan. Ya, akhirnya boleh deh sambil ngobrol. Kamu tadi datang jam berapa? Ya. Wah, Cek. Nah, dan sebagainya sambil refleksi. Ya, udah datangnya telat, ngobrol dan lain sebagainya. Kalau bisa senam itu harus fokus. Jadi olahraga yang baik itu senamnya fokus. Terus kemudian tadi instruktur udah senamnya, ekspresi wajahnya pada senam itu tidak boleh kelihatan bermasalah. Misalkan senam, itu cinya, energinya tidak mengalir. Jadi kalau senam tuh bisa nggak bisa? Oke. Apalagi? Ready? Oke. Ya, oke. Oh, semangat aja. Setuju biar happy. Jadi orang olahraga itu bukan cuma sekedar gerak tubuhnya, harus bahagia juga. Bahagiakan hati, bahagiakan pikiran, gembirakan hati, gembirakan pikiran. Nah, seperti itu sesuai dengan motonya tadi ya. Senam Sorojana. Kurang kompak, udah mulai ngantuk. Senam Soroja. Nah, ada yang belum hafal kayak Edi. Ya. Jadi pada saat senam melakukan apa? Dengan benar, bentuknya seperti goyang pincang-pincang. Angkat bahunya, jangan. Jadinya tidak baik ya gerakannya. Harusnya seperti apa? Tinggi, bisa kan? Kenapa sih harus tinggi? Karena ada manfaat untuk otot-otot bahu. Coba semuanya bahunya dipegang. Pegang semuanya. Lembek nggak? Bohong. Yang keras bohong, lembek. Nah sekarang coba ditekuk, diangkat. Pegang. Itu yang dilatih ototnya. Oh gitu, keras kan? Coba, keras. Dua-duanya keras, apalagi kalau kurus. Sekarang diturunkan. Pegang. Pada saat turun itu rest, pada saat up itu kontraksi. Nah itu otot yang dilatih kalau gerakannya. Misalkan dimanfaatkan saja, jadi harus semangat. Jadi setiap gerakan itu ada manfaatnya. Ya tidak mungkin tidak ada manfaatnya. Jadi KIV nanti akan menggerakkan apa saja, ikuti saja. Buka ya buka, jongkok, rapat, tendang. Begitu tendang untuk apa? Untuk otot mana? Paha. Untuk paha, ya gitu. Seperti itu. Jadi gampangnya seperti itu. Jadi lakukan gerakan dengan benar. Kemudian harus pakai sepatu kalau bisa. Ya karena apa? Takut injak kerikil kan, kita lama yang sudah pernah ikut di lapangan nggak pernah pakai yang tidak biasa nyeker itu injak kerikil aja sakit banget rasanya. Jadi itu nanti akan mengganggu gerak kita seperti itu. Jadi pakaiannya harus sportif, tidak harus mahal, tidak harus bagus. Yang penting pakai pelindung. Judulnya pelindung ya. Pakai sepatu, kurva intensitas berhasil, senamnya dari awal, terus kemudian ekspresi wajahnya bagus, tidak kelihatan bermasalah, tidak kelihatan kita sedang punya utang, tidak kelihatan kita sedang kesal sama tetangga kanan kirinya, dan tidak kelihatan oleh siapapun. Senyum. Setuju? Setuju. Udah capek belum Bu? Soroja, sunat Soroja. Sehat, cinta pelayanan. Senam Soroja. Sehat, cinta pelayanan. Keren. Lanjut. Baik, sekarang benar. Dari gerakan baik tadi, olahraga yang baik, ada pertanyaan? Olahraganya harus baik, seperti itu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada, nanti terakhir aja 5 dapat hadiah yang penting. Apa aja yang penting ditanyain. Mas Jaini, Pak Jaini udah makan belum? Boleh.
Itu berarti dapat hadiah. Setuju? Benar. Latihan fisik yang benar, latihan fisik yang dilakukan secara bertahap dimulai dari pemanasan, latihan inti, latihan pendinginan. Baik, cara menyusunnya tadi di awal benar cara melakukannya. Saya pengen lihat melakukan senam refleksi apakah sudah benar atau belum. Yuk, tangannya nempel semuanya. Boleh sampai sini semua. Oh, diri, boleh diri. Semangat, oke. Kalau diri, oh di panggung ya, siap. Kalau berdiri, coba kakinya selebar bahu, karena mau berdiri. Kakinya selebar bahu dan tidak boleh ujungnya kebuka. Ujungnya nutup lurus. Harus lurus. Tujuannya apa? Mengembalikan kemampuan fisik. Kalau kita berdirinya buka satu, contohnya nih. Saya berdiri bukanya seperti ini, ditutup seperti ini. Begitu berjalan, lihat jalan saya. Itu nanti akan kebiasaan. Beda dengan para peragawati. Tiap hari dia rapat, dijepit, begitu jalan. Saya maunya senam seroja seperti itu. Mulai besok jalannya harus seperti Ragawati. Tapi kalau yang cowok jalannya tetap harus berbahu. Jangan jalannya begini. Udah badannya miring. Nggak boleh. Karena kalian sudah melatih diri untuk olahraga, untuk senam menggerakkan badan. Sudah kakinya lurus? Sekarang telapak kakinya ditancap ke bawah, ya. Telapak kaki tancap ke bawah. Terus kemudian tepuk tangannya. Ini 5 menit lagi katanya. Ya. Pukulannya hebat. Pukul yang keras. Kurang keras. Ekspresi wajah jangan biarkan bermasalah. Kurang keras. Oke, cukup luar biasa. Tangannya, telapak tangannya terasa panas atau tidak? Pada saat tangannya panas, di situ chi-nya mengalir, energinya mengalir, peredaran darahnya mengalir ke seluruh jari-jari sehingga menghindari terjadinya pengapuran pada jari-jari dan tidak sering terasa sakit pada bagian jari-jari atau kram. Itu manfaatnya. Jadi kalau kita melakukan gerakannya tidak bunyi, itu berarti salah. Kenapa salah? Karena pukulannya kurang keras. Karena pukulannya kurang keras, manfaatnya kurang maksimal. Oke, kembali duduk lagi kakak-kakak semuanya. Terima kasih. Lanjut. Ini selesai ya. Yang penting udah benar ya. Nah, kemudian ada 5 menit lagi, saya langsung saja. Terukur. Nih, terukur penting nih. Terukur. Semua jari tangan kiri naikin, pegang. Jari kiri. Oke, saya lepas jamnya. Mas Ferry siap hitung ya? Ya, siap. Ini tangan kiri, tangan kiri. Tangan kanan pegang di antara tengah-tengah ini, dipegang 3 jari. 3 jari pegang. Pertanyaan saya, apakah kakak-kakak semua bisa merasakan denyut nadi? Ya. Yang tidak merasakan denyut nadi, hati-hati. Ya, sekarang setelah dipegang, saya mau menghitung 1 menit dapat berapa? Enaknya pakai stopwatch handphone ya, stopwatch handphone ya. Sini pinjam. Stopwatch handphone. Saya mau cek ya. Stopwatch. Pegang dulu Bu, pegang, tekan. Pegang Bu, sudah dapat belum? Sudah dapat belum? Sudah yakin? Oke. Cara pegangnya harus dari bawah. Dari bawah, jangan melewati tengah-tengah.
rasakan detak jantungnya masing-masing. Tidak boleh pakai jempol, jadi 3 jari aja. Kalau tidak di telunjuk, di tengah atau di manis ketemu. Sudah? Semuanya dipastikan. Apakah semuanya bisa pegang? Manfaatnya pada saat ada tetangga, saudara, anak kita, orang tua kita itu lagi pingsan, kita cek, kita pegang, masih ada nggak ya? Oh masih ada. Ayo kita bawa ke rumah sakit, minimal kita bisa menolong di sekeliling kita. Setuju? Sekarang saya mau cek. Saya mau ngecek 1 menit itu harus, ya 1 menit harus dihitung dapat berapa. Karena kalau 1 menit terlalu lama, saya maunya hanya 15 detik. Nanti tinggal dikalikan 4 sama dengan 60 kan, sama aja 1 menit. Siap-siap. Nanti hitungannya adalah 3 atau siap-siap 0 baru hitung ya. Kalau belum 0 jangan hitung. Nih, hanya 15 detik. Siap-siap 0. Hitung. Hitung terus. Siap-siap. Stop. Berapa? 15. Ada yang lebih dari 18? 18. 25. 22. Ada yang lebih dari 25? 27. Ada yang lebih dari 27? Kalau 25 dikalikan 4 sama dengan berapa? 100. 27 dikalikan 4. Seharusnya pada saat kita sebelum senam, detak jantungnya harus di bawah 100. Kalau pagi-pagi mau senam nih, kayak gini mau senam nih, itu dicek tuh harus di bawah 100. Kalau paling tinggi 110 nggak apa-apa. Tapi kalau udah 120, mendingan kayak gini, peserta disuruh duduk aja. Duduk sambil minum teh manis dan lain sebagainya, sambil liatin aja, ikutin gerakan sambil duduk. Karena apa? Kalau kita baru senam aja udah besar, takutnya lagi senam oleng, jatuh, gitu ya. Jadi teman-teman juga sadar diri juga. Kalau detak jantungnya tinggi sebelum senam di atas 120 itu harus istirahat. Kira-kira seperti itu. Karena apa? Karena ini kemungkinan malamnya susah tidur. Kenapa susah tidur? Mikirin anak, mikirin cucu, mikirin belum beli ini, mikirin utang dan lain sebagainya. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Amin. Lanjut, terukur ya. Itu pelajaran yang paling penting. Semua peserta harus bisa merasakan atau memegang denyut nadinya masing-masing. Apakah saya masih hidup atau lanjut? Aku sudah pingsan maksudnya. Lanjut. Teratur. Dalam 1 minggu, senam sebaiknya dilakukan sebanyak 3 kali. Bukan senam aja. Hari ini sama kayak ini senam. Besoknya saya jalan kaki aja. Besoknya lagi saya aktivitas jogging di mana atau senam yang lain. Jadi seminggu melakukan olahraga minimal 3 kali. Lalu boleh nggak 4 sampai 5? Boleh, asal sudah terlatih. Kalau belum terlatih cukup 3 kali saja. Lalu boleh nggak 7 kali? Saya kerjanya tuh tiap hari. Karena sudah terlatih, tidak apa-apa, udah tahu kondisi badannya. Kita harus menakar kemampuan diri sendiri, tidak boleh memaksakan olahraganya. Harus banyak. Terus ciri-ciri khasnya kalau saya mau pingsan kenapa? Begitu napasnya udah sesak, udah cepat buru-buru duduk ya. Kita lagi senam, tiba-tiba terengah-engah, kayak mau tempat sesak itu. Udah duduk aja, biar aman, biar jatuhnya nggak kena kepala. Kalau orang-orang aerobik banyak meninggal itu karena apa? Ya olahraganya dipaksa terus, tiba-tiba menuju parkiran udah meledak jatuh, dan kepalanya udah bocor, udah susah. Kira-kira seperti itu. Jadi penanganannya jadi sangat rumit dan tidak baik. Tapi kalau yang teman-teman yang sudah tahu sekarang ini, kalau kelihatannya udah mulai kelingan, udah istirahat aja, duduk aja, santai aja. Masih ada besok, masih ada besok, masih ada besok. Berdoa saja bahwa umur kita harus selalu panjang karena kita melayani untuk sesama, gitu ya. Senam saja.
luar biasa. Terakhir Mas Dadang. Selesai ya? Selesai. Dan tepuk tangan untuk diri sendiri. Ada pertanyaan yang mau hadiah? Tanyanya jangan yang ruwet-ruwet tentang diri saya aja. Terima kasih Pak Jaini.